Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mbak kelas 8. Mudah-mudahan hari ini dalam kondisi yang sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis atau sering disebut sebagai tekanan di dalam zat cair yang diam. Suatu tempat di kedalaman air mempunyai tekanan yang cukup besar. Semakin ke dalam tekanannya akan semakin besar. Nah, tekanan tersebut dinamakan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis tersebut disebabkan karena tempat tersebut menerima beban berat zat cair di atasnya. Rumus tekanan hidrostatis dapat dilihat seperti ini. Rumus tekanan hidrostatis adalah Rho P sama dengan Rho kali G kali H. Ini bacanya Rho. P sama dengan Rho kali G kali H. Kalau ibu menyebutnya P sama dengan Rho Goh. Rho G H. Di mana P sama dengan tekanan hidrostatis. Satuan secara internasional adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Ditulis PA ya, P-nya besar, A-nya kecil. Satuan secara CGS atau cm gram sekon itu sama saja din per cm persegi. Rho dibaca Rho ya, atau massa jenis zat cair, satuannya secara SI kilogram per meter kubik dan secara CGS gram per cm kubik. G itu gravitasi, percepatan gravitasi bumi ya, tergantung nanti soalnya bisa menggunakan 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat atau satuannya menggunakan cm per sekon kuadrat. Biasanya pakainya meter per sekon kuadrat. H adalah kedalaman, satuannya bisa meter bisa cm. Nah, biasanya satuan yang dipakai adalah satuan SI, yang standar SI. Oke. Rumus P sama dengan Rho Goh atau P sama dengan Rho kali G kali H. Titik-titik ini kali ya maksudnya. Nah, bisa masuk ke dalam rumus segitiga. P per atau P sama dengan Rho kali G kali H. Ini artinya P sama dengan Rho kali G kali H. Kalau mencari Rho, maka tutup Rho-nya. Maka Rho sama dengan P per G kali H. Kalau ditanyakan G-nya, maka P G sama dengan P per Rho kali H. Kalau tanyakan H-nya, H sama dengan P per Rho kali G. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Kita latihan soal. Sebuah kapal selam dindingnya hanya mampu menahan tekanan 980.000 Pascal. Nah, di kedalaman maksimal, berapakah kapal tersebut mampu menyelam jika massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat? Maka diketahui P-nya atau tekanannya adalah 980.000 Pascal PA. Rho-nya, massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya G-nya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah di kedalaman maksimal berapakah? Berarti yang ditanyakan adalah H. Ya, kita jawab. Kita jawab ya. Nah, kalau ada soal seperti itu, maka rumusnya tetap menggunakan P sama dengan Rho kali G kali H atau Rho Goh. Ya, karena ditanyakan H, kita masukkan rumus segitiga. Ini P, ini Rho, ini G, ini H. Yang tanyakan kan H ya. Maka H sama dengan P per Rho kali G. Maka H sama dengan P-nya berapa? Ini kan
980.000 per rho-nya berapa? 1000 dikali 9,8. Maka H ketemunya adalah 100 meter. Jadi kedalaman maksimalnya adalah kedalaman maksimal kapal tersebut sama dengan 100 meter. Itu jawabannya. Oke, jadi soal ini jawabannya itu. Nah, sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada bejana atau wadah, di situ dimasukin air dan dimasukkan ikan. Nah, ternyata ketinggian air dari dasar ke atas itu 100 cm. Terus ketinggian ikan dari dasar adalah 80 cm. Jika massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, nah kan beda ya. Hitung tekanan hidrostatis pada ikan tersebut. Nah, berarti diketahui apa? Diketahui tinggi yang pertama, H yang satu, yaitu H bejana dengan air 100 cm. 1 cm itu sama saja berapa? Nah, terus ini H yang kedua 80 cm. Yang nanti dicari adalah yang ketinggian ini, X. Ya, berarti Hx nya sama dengan 100 dikurangi 80 cm, jadi 20 cm. 20 cm harus jadikan meter, berarti 20 dibagi 100 sama dengan 0,2 sudah meter. Nah, ini satuannya, ada meter ya. Nah, terus diketahui lagi apa? Rho. Rho-nya berapa? Rho-nya sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Terus ditanya lagi apa? Gravitasinya. Gravitasinya adalah 10 gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang ditanya adalah tekanan hidrostatis dari ikan. Nah, maka jawabnya adalah rumus apa rumusnya? P sama dengan rho G H. Maka P sama dengan rho nya tadi berapa? 1000 kali 10. Hanya pakai H mana? H ketinggian ini, Hx. Pakai Hx. Tadi nilai Hx nya berapa? Nilai Hx nya adalah 0,2. Berarti kali 0,2. P sama dengan 0,2. 0,2 kali 10 kan 2 kali 1000, berarti ketemunya berapa? 2000 Pascal. Oke. Jelas ya? Jelas ya? Sebentar. Nah, jadi kalau ada gambar seperti itu, sentimeternya harus dijadikan meter terlebih dahulu. Ya, karena satuannya dari air, massa jenis airnya saja kilogram per meter kubik, gravitasinya juga meter per sekon kuadrat. Jadi, kalau diketahuinya masih sentimeter, jadi jadikan meter ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kalau menggunakan soal bergambar. Jadi kalian harus benar-benar lihai. Oh, itu harus jadikan sentimeter atau meter. Kalau satuannya sudah banyak meter, maka jadikan meter terlebih dahulu. Dan yang dicari adalah ketinggian dari permukaan ke bendanya. Ya, carikan adalah Hx-nya ini. Ketinggian dari permukaan ke bendanya.
Oke, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, contoh tekanan hidrostatis itu dapat dilihat dari contoh-contoh. Misalnya nih, orang menyelam di kedalaman tertentu harus menggunakan pakaian selam. Kenapa seperti itu? Karena apa? Terutama untuk melindungi tubuh dari tekanan air yang cukup besar. Telinga itu juga, kalau kamu menyelam ke dalam air, telinganya kok tidak pakai alat tidak menggunakan alat, nanti telinganya bisa pecah, gendang telinganya ya. Jadi kalau kita menyelam harus menggunakan prosedur yang baik. Kemudian kapal selam itu juga contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang hidrostatis. Kapal selam hanya dapat menyelam di kedalaman tertentu ya, karena kalau dia terlalu dalam maka bisa bocor karena tekanan air yang sangat besar. Berikutnya yang nomor berapa? 1, 2, 3. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dinding bendungan di bagian bawah itu harus dibuat lebih tebal dibanding di atasnya. Karena apa? Tekanan di dalam air sangat besar. Kalau nggak tebal nanti akan tergerus air. Yang keempat, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah agar cairan infus dapat masuk ke dalam pembuluh darah, maka kantung infusnya itu ditaruh di atas. Kalau kantong infusnya ditaruh di bawah, maka darah kita yang akan mengalir malah. Tuh. Contoh berikutnya adalah menara air dibangun untuk mendapatkan tekanan hidrostatis yang besar sehingga mampu mengalirkan air ke tempat yang jauh. Kalau menara airnya di bawah, otomatis tidak akan mengalirkan air ke tempat yang jauh. Oke, hari ini kita belajar tentang tekanan hidrostatis, kemudian tentang rumus ya tadi, rumus. Nah, rumus P sama dengan rho kali G kali H. Kemudian kita juga belajar soal-soal. Ada 2 jenis soal yang tadi sudah dijelaskan, dan soal bergambar. Juga tentang contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang tekanan hidrostatis. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.